Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 15 April, judulnya Pelanggaran Terbesar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Bayangkan bahwa kita adalah salah satu dari 12 pengikut Yesus. Kita berpergian bersama Yesus, makan bersama Yesus, tidur di dekat Yesus, belajar dari Yesus, menyaksikan Yesus mengubah banyak kehidupan, termasuk kehidupan kita. Orang-orang ingin bersama Yesus. Kita merasa istimewa karena Yesus sudah memilih kita untuk menjadi salah satu dari 12 pengikut yang paling dekat dengannya. Kemudian, diri mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang paling besar dari semua pengikut Yesus? Para pengikut telah banyak waktu bersama Yesus. Kita pikir setelah begitu dekat dengan Yesus, mereka tidak akan bertengkar tentang topik siapa yang paling besar. Tetapi nyatanya mereka bertengkar. Ke-12 pengikut itu tidak puas hanya menjadi pengikut Yesus. Kesombongan memenuhi hati mereka. Setiap orang merasa dirinya lebih baik daripada pengikut lainnya. Kita terlalu mudah membiarkan kesombongan memenuhi pikiran kita. Namun kita diberitahu, Allah membenci kesombongan lebih dari apapun. Hal yang menyakiti hati Allah adalah orang yang berpikir mereka tidak membutuhkan Allah dan dapat hidup tanpa Allah. Pikiran dan perasaan ini menempatkan diri dalam bahaya yang mengerikan. Kesombongan adalah dosa terburuk karena merupakan dosa yang paling sulit dihancurkan. Disadur dari Ellen G. White dalam Christ Object Lesson, halaman 154. Kesombongan kita lebih menyakiti Allah daripada apapun. Kita kesulitan melepaskan kesombongan karena kita sering tidak melihatnya di dalam hati kita. Ketika kita bergantung pada diri sendiri dan bukan pada Allah, kita memilih untuk tidak melihat ke dalam hati kita terlalu dekat. Jadi, kita tidak melihat diri kita apa adanya. Kita menjadikan kesombongan, mengendalikan hati kita, sama seperti seorang raja mengendalikan negaranya. Kita perlu berhenti dan benar-benar melihat diri kita sendiri. Kita harus meminta Allah untuk membuka mata kita dan menunjukkan dosa-dosa kita. Kesombongan bisa menjadi penyebab utama yang menghalangi kita untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah sekarang ini. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Faith I Live By, halaman 137, dan Conflict and Courage, halaman 314. Perubahan hati yang disebut lahir baru hanya bisa terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Secara alami, kesombongan dan ego kita melawan pekerjaan Roh Tuhan. Hati kita lebih suka meninggikan diri daripada belajar rendah hati seperti Kristus. Tapi, kalau kita mau berjalan menuju hidup yang kekal, jangan pernah mengikuti suara ego kita. Sebaliknya, dengan rendah hati, kita perlu berdoa, Tuhan, ciptakan hati yang bersih dalam diriku, dan perbarui roh yang benar di dalamku.
Yakobus dan Yohanes pernah meminta posisi tertinggi dalam kerajaan Kristus melalui ibu mereka. Tapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum cawan yang aku minum?" Maksud Yesus adalah penderitaan dan pengorbanan yang ditanggung Yesus. Dengan percaya diri mereka menjawab, "Kami sanggup." Mereka mengira itu kehormatan besar untuk ikut dalam kemuliaannya, tanpa benar-benar memahami jalan penderitaan itu. Yesus lalu berkata bahwa mereka memang akan mengalami penderitaan itu. Yakobus akhirnya mati karena pedang, dan Yohanes menjalani hidup panjang penuh tantangan, penderitaan, dan penganiayaan. Tapi soal posisi tertinggi di kerajaannya, itu bukan ditentukan sembarangan. Itu adalah rencana Bapa. Dalam kerajaan Tuhan, posisi bukan soal pilih kasih, bukan karena usaha manusia semata, dan bukan hadiah sembarangan. Semua itu adalah hasil dari karakter. Mahkota dan tahta adalah tanda kemenangan atas diri sendiri melalui kasih karunia Yesus. Orang yang paling dekat dengan Kristus adalah orang yang memiliki kasih tak terbilang seperti Dia. Kasih yang rela berkorban, tidak sombong, tidak egois, tidak mudah marah, dan tidak berpikir jahat. Kasih seperti inilah yang membuat seorang rela memberikan segalanya, hidup, bekerja, bahkan berkorban demi menyelamatkan orang lain. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.